Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Karisma Saputri dan Nur Fadillah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membahas mengenai pokok uji untuk pokok bahasan dan jenjang sekolah berbentuk objektif. Apa sih tes objektif itu? Jadi, tes objektif adalah tes yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Hal ini memang dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari teks berbentuk esai. Dalam menggunakan tes objektif, ini jumlah soal yang diajukan lebih banyak daripada tes esai. Kadang-kadang untuk tes yang berlangsung selama 60 menit dapat diberikan 30-40 buah soal. Adapun kelemahan dan kelebihan dalam tes objektif, pada kelebihannya yaitu yang pertama, dapat dijawab dengan cepat sehingga memungkinkan siswa untuk menjawab sejumlah besar pertanyaan. Kemudian materi tes dapat mencakup sebagian besar bahan pembelajaran yang dapat diberikan. Kemudian hasil tes yang diperoleh siswa cukup representatif dalam menggambarkan penguasaan bahan yang diteskan pada siswa. Kemudian adapun kelebihan selanjutnya yaitu skor yang diperoleh siswa dijamin reliabilitasnya karena item-item tes hanya mengandung satu jawaban yang benar, sehingga siapapun yang men-skor hasilnya akan tetap sama. Kemudian jawaban-jawaban dapat dikoreksi dengan mudah dengan cepat dengan menggunakan kunci jawaban yang telah disiapkan. Adapun kelemahan dari tes objektif ini, yang pertama, persiapan untuk menyusunnya jauh lebih sulit daripada tes esai karena soalnya banyak dan harus teliti untuk menghindari kelemahan-kelemahan yang lain. Kemudian, soal-soalnya cenderung mengungkapkan ingatan dan daya pengenalan kembali saja dan sukar untuk mengukur proses mental yang tinggi. Selanjutnya, banyak kesempatan untuk main untung-untungan. Kerjasama antar siswa pada waktu mengerjakan soal tes lebih terbuka. Kemudian bagaimana mengatasi kelemahannya? Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kelemahannya. Yang pertama adalah kesulitan menyusun tes objektif dapat diatasi dengan jalan banyak berlatih terus-menerus hingga betul-betul mahir. Kemudian menggunakan tabel spesifikasi untuk mengatasi kelemahan nomor 1 dan 2. Kemudian cara mengatasinya lagi, kita dapat menggunakan norma atau standar penilaian yang memperhitungkan faktor tebakan atau guessing yang bersifat spekulatif itu. Macam-macam objektif. Jadi tes objektif ini memiliki beberapa macam. Yang pertama, tes benar salah atau true false. Soal-soalnya berupa pertanyaan-pertanyaan atau statement. Statement tersebut ada dua, ada yang benar dan ada yang salah. Orang yang ditanya bertugas untuk menandai masing-masing pertanyaan itu dengan melingkari huruf B jika pertanyaan itu betul menurut pendapatnya dan melingkari huruf S jika pertanyaannya salah. Contoh dari tes benar salah kita tampilkan pada presentasi kita ini. Kemudian ada tes pilihan ganda atau multiple choice test. Multiple choice test tersendiri atas suatu keterangan atau pemberitahuan tentang suatu pengertian yang belum lengkap, dan untuk melengkapinya harus memiliki satu dari beberapa kemungkinan jawaban yang telah disediakan. Atau multiple choice terdiri atas bagian keterangan atau stem dan bagian kemungkinan jawaban atau alternatif or option. Kemungkinan jawaban atau option terdiri atas satu jawaban yang benar yaitu kunci jawaban dan beberapa pengecoh atau distractor. Contohnya kita tampilkan di presentasi kita. Yang ketiga, menjodohkan atau biasa disebut dengan matching test. Matching test dapat diganti dengan istilah memperbandingkan, mencocokkan atau menjodohkan. Matching test terdiri atas satu seri pertanyaan dan satu seri jawaban. Masing-masing pertanyaan mempunyai jawaban yang tercantum dalam seri jawaban. Tugas murid ialah mencari dan menempatkan jawaban-jawaban sehingga sesuai atau cocok dengan pertanyaannya. Misalnya, di sebelah kiri terdapat nama hewan, di sebelah kanan adalah nama makanan. Coba cocokkan yang tersedia di sebelah kiri dengan huruf di depan nama makanan di mana hewan tersebut memakannya. Semisal, kambing memakan rumput. Yang keempat, tes isian atau biasa disebut dengan completion test. Completion test bisa disebut dengan
istilah tes isian, tes menyempurnakan atau tes melengkapi. Completion test terdiri atas kalimat-kalimat yang ada bagian-bagiannya yang dihilangkan. Bagian yang dihilangkan atau yang harus diisi oleh murid ini adalah merupakan pengertian yang kita minta dari murid. Contoh, air akan membeku pada suhu ... derajat Fahrenheit, maka ... tersebut mesti diisi. Yang kelima, teori kausalitas. Kausalitas, hal sebab akibat, hubungan logis antara sebab dan akibat, tidak diragukan lagi merupakan salah satu persoalan filsafat terpenting. Setiap peristiwa, demikian tampaknya, selalu memiliki penyebab sekaligus menjadi sebab dari sejumlah peristiwa lain. Hubungan kausalitas sangatlah penting untuk detik-detik yang dirumuskan secara material. Kemudian, detik-detik yang dikualifikasi oleh akibatnya. Seperti pada pasal 351 ayat 2, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, atau pasal 351 ayat 3, yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Yang keenam, pengembangan tes untuk penguraian esai. Bentuk uraian esai dapat digunakan untuk mengukur kegiatan-kegiatan belajar yang sulit diukur oleh bentuk objektif, disebut bentuk uraian, karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi, bentuk uraian esai adalah segala bentuk ujian di mana kita harus menjawab pertanyaan dengan menggunakan bahasa kita sendiri. Yang pertama, uraian terbatas. Dalam menjawab soal bentuk uraian terbatas ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Kemudian, uraian bebas. Dalam bentuk ini, peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapatnya sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun,